Bab 376. Zoe bisa merasakan merinding muncul di lengannya. Ayo habiskan makanan kita dan pergi, sayang. Bisik Zoe. Baiklah, jawab Levi. Mereka memasukkan sisa makanan mereka ke dalam mulut mereka dan pergi setelah itu. Zoe mulai merasa mengantuk segera setelah makan, dan dia jatuh ke tempat tidur di kamar mereka segera setelah mereka kembali. Obat tidur, tanpa diragukan lagi, mulai berpengaruh. Namun, Levi tampak kebal terhadap efeknya, dan dia memutuskan untuk duduk di sofa menunggu mangsanya. Sementara itu, Terence mulai gelisah saat duduk menunggu di kantornya. Dia telah menunggu setengah jam lagi untuk memastikan bahwa obat itu telah bekerja. Berjalan berjinjit, dia perlahan berjalan ke kamar Levi dan Zoe. Dia menekan bel pintu beberapa kali, hanya untuk tidak menerima jawaban. Dia terus menggedor pintu dengan keras, masih tidak ada jawaban. Lega, dia mengeluarkan kartu kunci cadangannya dan membiarkan dirinya masuk. Dia menyalakan lampu untuk melihat Zoe berbaring di tempat tidur, tertidur lelap. Pikiran penuh nafsu menguasai pikirannya, tetapi tidak sebelum dia menyadari ketidakhadiran Levi. Tunggu, di mana Levi? Dia mulai mencari pria itu. Tiba-tiba, seseorang muncul dari belakang punggungnya dan menghantamkan benda berat ke kepalanya, membuatnya pingsan. Levi berdiri di belakang tubuhnya yang lemas, menghabiskan waktu manisnya sendiri untuk merokok. Setelah itu, dia menyeret tangan Terence ke pintu kamar lain. Dia menekan bel pintu dengan ringan. Ruangan itu milik 3 pria gay yang mereka temui sebelumnya. Pintu terbuka dalam hitungan detik. Yang mengejutkan ketiga pria itu, tidak ada seorang pun di luar, kecuali seorang pria muda yang mengenakan setelan ulang tahun. Itu tidak lain adalah Terence, yang masih kedinginan karena pukulan yang diberikan Levi padanya. Ketiga pria itu bertukar seringai kotor. Dalam sekejap, mereka mengangkat Terence dan menghilang ke kamar mereka. Sepanjang sisa malam itu, semua orang di sekitarnya bisa mendengar jeritan ketakutan yang datang dari kamar ketiga pria itu. Tamu-tamu lain mengira mereka telah menonton film horor dan memutuskan untuk mengabaikannya. Sementara itu, karyawan resor berkerumun bersama dalam lingkaran gosip. Apakah Tuan Gibson merencanakan sesuatu lagi? Salah satu dari mereka bertanya. Iya, apakah kamu tidak mendengar? Kali ini putri teman sekelas ayahnya. Dia cantik. Aku yakin dia sedang bersenang-senang sekarang. Aku melihatnya menyelinap ke kamarnya beberapa saat yang lalu. Namun, kenyataannya jauh dari apa yang mereka pikirkan. Bukannya bahagia, Terence malah kebingungan. Dia tidak tahu apakah dia sedang bermimpi atau tidak. Dia samar-samar mendaftar dianiaya oleh 3 pria berotot. Seluruh tubuhnya berdenyut kesakitan. Keesokan paginya, dia bangun dengan rasa sakit yang panas dari punggungnya. Dia perlahan membuka matanya untuk menemukan dirinya berbaring di tempat tidur besar. Apakah saya berhasil tadi malam? Terence diliputi kegembiraan sesaat. Apakah saya akhirnya bisa menghabiskan malam dengan dewi saya? Tapi sepertinya aku tidak mengingat apapun tentangnya. Terence mengusap kepalanya yang berdenyut. Setelah itu, gelombang kelelahan menyapu dirinya seperti tsunami. Dia bisa merasakan tusukan rasa sakit dari setiap bagian tubuhnya, bibirnya, lehernya, lengannya, dan bahkan punggungnya. Dia merasa seolah-olah dia telah terkoyak dari dalam. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Apakah Zoe lebih gila dari yang kukira? Terence tidak tahu mengapa dia merasa seperti itu. Dia berkedip untuk menjernihkan penglihatannya sebelum mengulurkan tangan untuk memeriksa apakah ada orang di sebelahnya. Daging yang bersentuhan dengan jari-jarinya sekeras batu. Dia membeku ketika dia menyadari siapa yang berbagi tempat tidur dengannya. Ah! Terence mengeluarkan jeritan tajam yang hampir bisa merobek atap gedung. Dia mulai bertanya-tanya bagaimana dia bisa masuk ke dalam situasi itu. Kemana pakaianku pergi? Apa yang terjadi di sini? Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Terence merasa ingin menangis saat itu juga. Jeritannya menyentak ketiga pria itu bangun. Mereka memandangnya dengan genit dan berseru, "Oh, sayang, kamu sudah bangun." Terence hampir memuntahkan makan malamnya ketika mendengar kata-kata itu. Menjijikkan. Terence terhuyung-huyung dari tempat tidur dan memelototi ketiga pria itu dengan waspada. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Bab 377. Sayang, kamu sendiri yang datang ke sini. Kamu benar-benar telanjang. Apakah kamu melarikan diri setelah bersenang-senang? Dasar brengsek.
Terence bisa merasakan kewarasannya hilang saat dia menatap ketiga pria itu. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kita? Dia tahu dia harus pergi dari sana. Terence membungkus dirinya dengan selimut dan berlari ke pintu, tetapi sebelum dia bisa sampai di sana, ketiga pria itu membentuk barisan dan menghalangi jalannya. Apakah kami bilang kamu bisa pergi, sayang? Apa yang kamu lakukan? Aku akan menendang kalian bertiga nanti. Terence mengancam saat sambaran rasa sakit terus menembus dagingnya. Kenapa kamu tidak melihat sendiri apa yang terjadi tadi malam, sayang? Salah satu dari mereka menyerahkan kamera kepada Terence. Semakin dia menyaksikan tindakan dosa itu terungkap, semakin dia ingin layu ke dalam tanah. Dia memang telah dianiaya oleh ketiga pria itu. Aku tidak tahan lagi. Dia menjadi gila karena marah. Levi Garrison. Dia pasti menipuku. Aku akan membunuhnya. Dia berteriak saat dia menyatukan 2 dan 2. Aku harus meninggalkan tempat ini. Terence tahu dia harus keluar apapun yang terjadi. Sayang, jangan pergi. Jika kamu pergi, kami akan membuat video ini online. Ketiga pria itu mengancam. Terence ketakutan setengah mati ketika mendengar mereka. Jika video itu berakhir online, dia mungkin tidak punya pilihan selain menghilang dari muka bumi. Orang tuanya akan mati karena malu. Persis seperti itu, ketiga pria itu melemparkan Terence ke tempat tidur mereka lagi dan melanjutkan pekerjaan kasar mereka. Terence mencengkeram spray erat-erat saat air mata kemarahan mengalir di pipinya. Itu adalah momen paling memalukan dalam hidupnya. Tidak ada orang yang tahan dihina seperti itu. Ketika Terence akhirnya dibebaskan dari penjara itu, dia bahkan tidak bisa berjalan lurus. Dia tidak punya pakaian untuk dipakai, jadi dia akhirnya meminjam salah satu pakaian pria sebelum dia bisa keluar. Air matanya tidak pernah berhenti mengalir, dan dia merasa mati rasa di sekujur tubuhnya. Dia berharap dia bisa mengakhiri semuanya. Bagaimana ini bisa terjadi padaku? Dia berpikir sedih. Terence, kenapa kamu terlatih-tatih? Apakah kamu menangis? Suara Zoe tiba-tiba terdengar di lorong. Terence mendongak, hanya untuk melompat kaget saat Zoe dan Levi muncul di hadapannya. Levi pun ikut angkat bicara. "Iya, bro, kenapa kamu menangis? Apa yang terjadi? Kenapa bibirmu berdarah? Dan ada apa dengan cupang, bekas lipstik, dan parfum?" tanya Levi sambil mengerutkan kening. Setiap kata Levi seperti sebutir garam di luka Terence, mengingatkannya pada penderitaan yang telah dia alami. Semua tanda itu adalah sisa-sisa kejahatan ketiga pria itu terhadapnya. "Di mana kamu tadi malam? Apakah pakaian ini milikmu?" Lebih banyak air mata keluar dari mata Terence ketika dia mendengar itu. Kekecewaannya bertambah ketika dia melihat ekspresi jijik Zoe. Inilah akhirnya. Dia akan membenciku selamanya. Levi tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan mengendus-endus tubuh Terence sebelum menoleh ke Zoe, berkata, "Sayang, bisakah kamu menciumnya? Bukankah dia berbau seperti tiga pria gay yang kita lihat kemarin?" Terence bisa merasakan kepalanya meledak. "Levi, kau bertindak terlalu jauh. Mengapa Anda menggosok garam pada luka saya?" Jika ada yang mendengar tentang tragedi yang dia alami, kematian mungkin menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa baginya. Secara khusus, martabatnya akan berkurang menjadi sia-sia jika Zoe tahu. Zoe menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ya, baunya tidak asing. Aku ingat aroma itu." Bab 378. Ya ampun, jangan bilang kamu tidur dengan ketiga pria itu tadi malam. Astaga, aku tidak tahu kamu memiliki ketegaran seperti itu. Pantas saja kamu belum menikah. Nada bicara Levi yang berlebihan menarik perhatian semua orang di sekitar mereka. "Iya, aku juga ingat pakaian itu. Itu milik salah satu dari mereka. Jangan bilang kau." Zoe memandang Terence dengan heran. Martabat Terence berantakan, dia memutuskan untuk melarikan diri. Dia berlari menyusuri lorong dengan kepala tertunduk. Air mata keputusasaan mengalir di pipinya saat dia berlari. Aku tidak tahu dia tertarik dengan itu. "Hubi, aku tidak ingin melihatnya lagi," geram Zoe. "Aku tahu, kan, aku hampir memuntahkan isi perutku saat melihatnya." Levi terkekeh sambil tersenyum. Terence berlari kembali ke kamarnya dan membakar pakaian di tubuhnya. Dia masuk ke kamar mandi dan menggunakan sebotol sabun mandi untuk menggosok setiap inci kulitnya. Setelah itu, dia akhirnya keluar dari kamar mandi setelah waktu yang sangat lama.
Dia telah mencoba untuk membersihkan bekas penghinaan yang tercetak di kulitnya. Dia mengenakan satu set pakaian baru dan menghujani dirinya dengan kolon untuk menutupi aroma ketiga pria itu. Pasti kau, Levi Garrison. Dia menggeram pada dirinya sendiri. Pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Dari reaksi Levi beberapa saat yang lalu, Terence tahu bahwa dialah dalang di balik semua ini. Lagi pula, dia pingsan beberapa saat setelah memasuki kamar Levi dan Zoe. Itu pasti dia. Dia berlari ke ruang keamanan dan mengeluarkan rekaman CCTV dari tadi malam. Ketika dia melihat Levi menyeret tubuhnya yang lemas ke kamar tiga pria, dia menggebrak meja dengan marah. Aku akan membunuhmu, Levi Garrison. Dia menggeram keras. Dia hampir bisa meledak di tempat. Dia segera menghapus rekaman itu. Penjaga keamanan yang bertanggung jawab atas rekaman CCTV mulai tertawa terbahak-bahak di antara mereka sendiri. Bos, bagaimana tadi malam? Kenapa kamu tidak memberitahu kami tentang dia? Kami dengar dia secantik Dewi. Salah satunya menyindir. Diam. Terence menamparkan wajah orang yang baru saja berbicara itu. Dia baru saja dilanggar oleh tiga pria. Tidak mungkin dia akan memberitahu mereka tentang hal seperti itu. Setelah itu, Terence bergegas ke kamar Levi dan Zoe dengan sekelompok penjaga keamanan di belakangnya. Zoe Lopez. Suamimu pencuri. Kami menangkapnya mencuri barang milik pelanggan lain di depan kamera. Terence berteriak. Dia tidak peduli lagi dengan citranya. Yang dia ingin lakukan hanyalah membuat Levi menjadi bubur. Meski begitu, dia membutuhkan alasan untuk melakukannya. Hah, itu tidak mungkin. Dia bersamaku selama ini. Zoe membantah. Minggir, bawa Levi Garrison pergi, teriak Terence. Para penjaga bergegas maju untuk menjegal Levi. Terence, apa yang kamu lakukan? Sebuah suara keras menggelegar di lorong, diikuti oleh langkah kaki yang tergesa-gesa. Tuan Zielger, kenapa kamu ada di sini? Terence berbalik, benar-benar bingung. Bos resor berjalan menyusuri lorong dan berhenti di depannya. Seseorang telah membeli resor. Saya di sini untuk menyelesaikan dokumen, kata Merziegler. Apa? Seseorang membeli resor itu? Terence membeku di jalurnya. Zoe juga terkejut. Mungkinkah ini kebetulan? Apakah Levi benar-benar membeli resor tadi malam dengan panggilan telepon itu? Benar, dokumennya sudah selesai tadi malam, tapi dia hanya meminta untuk melihatnya hari ini. Kata-kata Pak Ziegler menghantam Zoe seperti kereta api. Dia melemparkan tatapan bingung pada Levi. Apakah itu Anda? Dia bertanya dengan matanya. Merziegler, siapa yang membeli resor itu? Terence mulai terbata-bata saat kebenaran yang menakutkan mulai muncul di benaknya. Dia ada di depanmu, kata Merziegler sambil tersenyum. Bab 379. Merziegler maju satu langkah dan membungkuk rendah pada Levi. Tuan Garrison, kepemilikan Clear Sky Resort sekarang telah dialihkan kepada Anda. Ini kontrak untuk referensi Anda. Seolah-olah sebuah meteorit telah mendarat di Terence ketika Merziegler mengucapkan kata-kata itu. Dia merasa seolah-olah dia telah retak terbuka dari kepala ke bawah. Itu dia selama ini. Dia benar-benar membeli resor tadi malam. Dia telah membuang 200 juta sebagai ganti resor hanya dengan satu panggilan telepon. Terence benar-benar tercengang. Bukankah dia hanya seorang dungu yang mengambil kekayaan istrinya? Bahkan Zoe tidak bisa mempercayai telinganya. Apakah dia benar-benar membeli resor itu? Dia menatap Levi, benar-benar terpana. Levi hanya tersenyum. Tidak apa-apa dengan dokumen. Resor ini milikku sekarang, bukan? Betul sekali. Mereka menjawabku sekarang, kan? Tanya Levi, menunjuk sekelompok penjaga keamanan di belakang Terence. Tentu saja. Levi tiba-tiba meninggikan suaranya dan berteriak, kalau begitu, kenapa kamu tidak memberitahuku barang berharga apa yang hilang tadi malam? Para penjaga keamanan dan Terence merasa seolah-olah mereka bisa mati lemas di tempat. Para penjaga keamanan bertukar pandang sebelum melirik Levi dan Terence. Menyadari ada yang tidak beres, Merziegler mulai gelisah. Katakan sesuatu, tumpahkan kebenaran. Pemimpin tim keamanan adalah yang pertama angkat bicara. Hal semacam itu tidak terjadi, Tuan. Terence menyuruh kami menggunakan ini sebagai alasan untuk menghajar Anda, Tuan. Terence ambruk ke tanah. Maafkan saya, Garrison, Zoe, maafkan saya. Saya tidak akan melakukannya lagi. Terence menangis. Levi menyeringai.
Bisakah seseorang mengirimnya ke kamar 1409 untukku? Terence mulai panik begitu mendengar nomor kamar. Matanya bengkak saat tubuhnya mulai bergetar seperti daun. Tidak, 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 tidak. Tolong, lepaskan aku. Kirim dia ke sana sekarang. Levi menggeram. Tidak. Terence berbalik untuk melarikan diri, tetapi gaya berjalannya yang tidak stabil membuatnya sulit untuk melakukannya. Dalam hitungan detik, dia dijatuhkan ke lantai oleh penjaga keamanan. Ruangan itu adalah neraka baginya. Saat dia berjuang melawan pengekangannya, penjaga keamanan menyeretnya ke kamar 1409 dan melemparkannya ke dalam. Ada apa dengan kamar 1409? Zoe bertanya dengan rasa ingin tahu. Ingat ketiga pria itu kamar mereka, Levi berbisik. Hah? Zoe memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Mata Levi memancarkan kilatan berbahaya. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk menghukum Terence karena membius istrinya. Segera, saatnya tiba untuk pelelangan grup bintang Oriental. Para peserta langsung masuk ke venue begitu pintu dibuka. Zoe dan Levi juga masuk. Seperti yang mereka duga, ruangan itu dipenuhi oleh para taipan kota. Tidak hanya pengusaha terkemuka ekonomi lokal yang hadir, tetapi Zoe juga melihat beberapa investor asing di antara kerumunan. Oriental Star Group adalah bisnis yang menggiurkan yang semua orang ingin memilikinya. Hei, cantik. Mau jadi temanku? Tiba-tiba, sekelompok orang bergegas menuju Levi dan Zoe. Pria yang memimpin kelompok itu tersenyum cerah pada Zoe sementara benar-benar mengabaikan Levi. Zoe membalas senyumannya. Maaf, aku sudah menikah. Yah, bukan berarti kita tidak bisa saling mengenal. Aku Zain Suarez dari keluarga South City Suarez. Pria itu menyerahkan Zoe salinan kartu namanya. Semua orang kaget mendengar namanya. Bab 380. Apa? Zain Suarez, tuan muda ketiga dari keluarga Suarez Kota Selatan. Mengapa dia ada di sini? Mereka sama kayanya dengan keluarga Rogers. Apakah mereka juga mengincar Oriental Star? Apa gunanya bersaing dengan mereka? Kita harus menyerah saja. Para taipan di sekitar mereka tampak kalah. Mereka tahu bahwa banyak taipan dari South City telah datang ke Northampton untuk merebut sebagian saham Oriental. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu langsung dengan seseorang dari keluarga Suarez. Zain tampak puas dengan reaksi ini. Keluarga terkemuka South City diperlakukan seperti bangsawan di Northampton. Seolah-olah mereka mengunjungi raja dari kerajaan yang jauh. Apakah kamu pikir aku cukup baik untukmu? Zain bertanya dengan bangga. Tuan muda kota selatan telah lama menantikan kunjungan ke Hampton Utara, di mana ada banyak wanita cantik. Zain telah jatuh cinta pada Zoe begitu dia melihatnya. Dia lebih cantik dari bintang film manapun yang pernah dilihatnya. Dia tidak peduli apakah dia sudah menikah atau tidak, karena dia hanya ingin merasakan manisnya dia. Tidak, Levi melontarkan satu kata penolakan ke wajah Zain dan menarik Zoe ke tempat duduk mereka. Zain melihat mereka pergi dengan seringai jahat di wajahnya. Baiklah, tunggu sampai pelelangan selesai. Kamu tidak bisa lari dariku, Nona. Segera, kursi terisi, dan perwakilan grup bintang Oriental masuk ke ruangan. Setelah pengenalan singkat dari Oriental Star Group, pelelangan secara resmi dimulai. Tawaran awal adalah 1,5 miliar. Penawaran dimulai sekarang. Juru lelang mengumumkan. 1,53 miliar. Ketua Cloudscape berteriak, mengangkat dayungnya. 1,55 miliar. CEO Fortune Sos berteriak, mengangkat dayungnya juga. Segera, tawaran naik menjadi 1,7 miliar. Semua orang menaikkan tawaran mereka secara tentatif, setiap tawaran hanya sedikit lebih tinggi dari yang sebelumnya. Apakah ini lelucon? Mengapa mereka menaikkan tawaran mereka hanya 10 juta sekaligus? Levi menggeram, terlihat sangat kesal. Zoe tersenyum. Kami di sini hanya dalam perjalanan belajar. Tidak perlu bagi kami untuk terlibat. Setelah itu, dia melirik ke arah Zain dan partinya. Selain itu, saya pikir cukup jelas bahwa dia akan memenangkan pelelangan pada akhirnya. Oh benarkah? Kata Levi sambil tersenyum. 2 miliar. Zain, yang selama ini diam, mengangkat dayungnya dan meneriakkan tawarannya tanpa peringatan. Penambahan 300 juta secara tiba-tiba mengguncang semua orang. Lebih dari setengah peserta tidak mampu lagi untuk naik lebih tinggi. Zain melirik ke arah kerumunan, memperingatkan mereka untuk tetap di belakang dengan tatapan tajamnya.
2,1 miliar. Seseorang berteriak, menolak untuk mundur. 2,2 miliar. Para Taipan memutuskan untuk menyerah jika harganya melampaui 2,5 miliar. 3 miliar. Zain meneriakkan jumlah yang sangat besar sekali lagi. Kerumunan meraung, dan semua orang menoleh untuk menatap Zain dengan kaget. Keluarga Suarez benar-benar menakutkan. Aku tahu kita tidak akan bisa menang saat aku melihatnya. Kerumunan mengobrol di antara mereka sendiri dengan ketakutan. Bahkan perwakilan grup Bintang Oriental semakin bersemangat. Mereka tidak menyangka tawarannya akan begitu tinggi. Zoe tersenyum pahit dan menatap Levi. Aku tahu itu. Mereka akan menang. Namun, wajahnya jatuh pada detik berikutnya. Levi telah mengangkat dayungnya. Apakah dia akan menawar? Zoe ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Mata semua orang tertuju padanya saat dia mengangkat dayungnya. 3 miliar, 1. Seluruh kerumunan membeku sesaat ketika mereka mendengar itu. Pada saat Zain memberikan tawaran 3 miliar, sebagian besar Taipan sudah menyerah. Mereka siap menerima kenyataan bahwa grup Bintang Oriental akan menjadi milik Zain. Bersambung.